lakukan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Adik-adik, apa kabar? Senang sekali Kakak Keke boleh bertemu kembali dengan adik-adik pada hari ini. Kakak Keke berharap adik-adik semuanya sehat, semuanya kuat dan selalu bergembira. Oke, adik-adik ada yang sakit kah? Kalau ada yang sakit, Kakak Keke berharap, Kakak Keke berdoa supaya adik-adik semuanya cepat sembuh. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdiri, kita angkat satu pujian, I love you Jesus. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan
untuk hari yang baru, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan boleh berikan bagi kehidupan kami. Teristimewa karena kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memimpin ibadah kami dari awal hingga pada berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita semuanya. Kita membuka dari kitab Peratapan 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala, ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri piluk hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Adik-adik, tema cerita kita pada hari ini yaitu Aku Mau Menjaga Hidupku. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita akan mendengar dan melihat kisah yang terjadi dalam sebuah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Peratapan pasal 1 ayat 1 sampai 6. Tema cerita kita pada pagi hari ini, Aku Mau Menjaga Hidupku. Kota Yerusalem dan Bait Suci yang diyakini sebagai tempat kudus Allah dihancurkan oleh musuh Israel. Yehuda, kerajaan Israel Selatan, berhasil dikuasai oleh Babel, kerajaannya yang sangat kuat saat itu. Raja bersama dengan sejumlah penduduk Yerusalem akhirnya dibawa dan ditawan di Babel. Tetapi sebagian penduduk Yerusalem ada yang tetap tinggal di Yerusalem. Keadaan Yerusalem berubah menjadi kota yang menyedihkan adik-adik. Tidak ada yang menolong mereka. Yerusalem menjadi kota jajahan. Padahal sebelumnya Yerusalem begitu dihormati, disanjung, sangat ramai. Keadaan penuh penderitaan itu akibat dari ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Hal ini membuat umat menyadari kehadiran Tuhan yang tetap merangkul mereka kembali dalam tangan kasih-Nya. Tuhan mengizinkan mereka berada dalam situasi demikian untuk membawa mereka menyadari bahwa hidup berbalik dari Tuhan akan membawa pada penderitaan. Adik-adik, pernahkah kalian mendapat hukuman, baik dari orang tua maupun dengan guru di sekolah? Mengapa kalian dihukum? Mungkin kalian pernah menyontek di sekolah, atau rebutan mainan dengan adik atau kakak di rumah, atau main HP sepanjang hari tanpa ingat belajar. Bagaimana perasaan adik-adik saat menjalani atau menerima hukuman tersebut? Pastinya sedih,
malu, marah, atau kecewa. Tetapi apakah kita akan mendapatkan hal yang baik di balik hukuman yang kita alami tersebut? Ya adik-adik, hukuman akan memberi kita pelajaran untuk tidak mengulanginya lagi. Tuhan Yesus mau kita melakukan kehendak-Nya. Apa kehendak Tuhan adik-adik? Ya, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mengikuti ibadah impah, baik saat ibadah gabungan di gereja maupun lewat Zoom atau YouTube seperti sekarang ini. Menghormati orang tua, rajin belajar, dan masih banyak lagi yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Marilah adik-adik, kita terus belajar untuk menjaga hidup kita, memperbaiki diri, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan mengasihi sesama. Tentunya dengan selalu mengandalkan Tuhan. Demikian cerita kakak hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, ada aktivitas yang harus kalian lakukan. Pertama, adik-adik menuliskan kembali perbuatan salah yang pernah dilakukan kepada sesama dan hukuman yang adik-adik terima. Contohnya, perbuatan salah mungkin adik-adik ada menyembunyikan pensil teman, lalu menuduh teman yang lain. Nah, akibatnya kan temannya dapat hukuman. Nah, yang kedua, adik-adik menuliskan pengalaman adik-adik ketika melakukan kesalahan, lalu mau berubah menjadi lebih baik. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberi persembahan. Caranya yang paling pertama, uang persembahannya boleh dikumpulkan dan nanti dibawa ke gereja. Kemudian boleh juga lewat transfer atau ada barcode di bawah ini. Dan kemudian kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 257, Ku Nyanyi Senang. Adik-adik semuanya, kita akan berdoa syafaat, semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami, sudah menjaga dan sudah memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Sepanjang 1 minggu kami boleh melakukan segala kegiatan kami, Tuhan Yesus sudah menjaga keluar masuk kami dan selalu memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini juga Tuhan, dalam doa syafaat kami rindu mendoakan untuk kedua orang tua kami, untuk mama dan papa, untuk oma dan opa. Tuhan memberkati kedua orang tua kami dalam segala kegiatan dan aktivitas. Tuhan memberkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kami semuanya, anak-anak-Mu dimanapun kami berada,
berada. Tuhan kenal kami masing-masing. Tuhan tahu kami masing-masing. Berkatilah kami dari kami yang masih kecil sampai kami yang besar. Tuhan jaga, Tuhan memberkati kami dalam pendidikan kami. Tuhan juga memberkati kami dalam kesehatan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya di mana saja kami berada, baik kami di sekolah, baik kami di rumah, atau di mana saja, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak layan kami yang dengan penuh sukacita setiap minggu boleh melayani kami, boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap kakak layan kami, biarlah mereka boleh terus bersemangat dalam melayani, dan biarlah setiap pelayanan itu boleh naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami pun sudah memberi persembahan sebagai tanda syukur kami. Berkatilah persembahan kami yang sedikit ini, agar boleh berguna bagi pelayanan-Mu di mana saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik mohon perhatian sedikit. Untuk pengumuman minggu depan itu tanggal 3 Juli, adik-adik akan beribadah masing-masing secara onsite dengan sektornya. Jadi adik-adik akan bertemu langsung dengan kakak layannya, langsung dengan teman-temannya secara sektoral. Jamnya akan diinfokan oleh masing-masing kakak layan. Demikian informasinya. Adik-adik, sebagai lagu penutup kita pada hari ini, kita sambil berdiri, kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 160 yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan itu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi.